Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memahami konsep dari bilangan berpangkat. Nah, sebelum itu kita pahami dulu apa makna dari bilangan berpangkat. Nah, jika nantinya kita diberikan sebuah bilangan, misalnya nih, bilangan 2, dipangkatkan dengan sebuah bilangan, maka tulis pangkatnya lebih tinggi dari bilangan yang pertama, yaitu misalnya 2 pangkat 3. Pangkatnya lebih tinggi. Nah, ini memiliki makna kalikanlah duanya itu sebanyak 3 kali, atau 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Itu makna dari bilangan berpangkat. Jika diberikan bilangan yang lain misalnya nih, 3 pangkat 4 misalnya. Ini maknanya kita kalikan 3-nya sebanyak 4 kali. 3 kali 3. Dan hasilnya ditemukan dengan mengalihkan keempat bilangan 3 ini. Nah, dan nantinya apabila ada dua bilangan, misalnya nih 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2 misalnya. Nah, ini maknanya yang pertama kita tulis dulu. Ini duanya sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Kemudian yang kedua, duanya sebanyak 2 kali. 2 kali 2. Atau ini duanya ada 5 kali nih. Maka ini bisa ditulis sama dengan 2 pangkat 5 atau perkalian 2 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oleh sebab itu, jika nanti ada sebuah bilangan yang sama dipangkatkan dengan bilangan yang berbeda ya, seperti di sini, nantinya sifatnya itu adalah 2 dipangkatnya dijumlahkan. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 5. Itu adalah salah satu sifat dari bilangan berpangkat. Oleh sebab itu, agar kita dapat memahami dengan mudah konsep bilangan berpangkat, kita perlu memahami sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu sendiri. Dan ini adalah salah satu sifatnya. Nah, untuk itu, kita akan belajar sifat-sifat yang lain dari bilangan berpangkat. Nah, secara umum, kita akan belajar 7 jenis sifat-sifat bilangan berpangkat yang nantinya ketujuh sifat ini bisa dikembangkan menjadi sifat-sifat yang lainnya. Nah, yang pertama itu adalah A pangkat M dikalikan A pangkat N. A ini adalah bilangan yang sama, sedangkan M adalah bilangan yang berbeda. Oleh sebab itu, untuk menemukan hasilnya itu adalah dengan cara ambil bilangan yang dipangkatkan, yaitu A, kemudian pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi kali, maka pangkatnya dijumlahkan. Dan jika dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N, maka nanti pangkatnya silahkan dikurangi. A pangkat yang di atasnya M dikurangi dengan yang di bawahnya N, atau A pangkat M kurang N. Kemudian yang ketiga, pangkat kena pangkat nih. A pangkat M kena pangkat lagi pangkat N, maka silakan pangkatnya dikalikan, atau A pangkat M kali N. Yang keempat, A kali B pangkat N, dan A dan B ini dikurung ya. Jadi maknanya kalau ada bilangan yang dikalikan kena kurung, maka yang kena pangkat ini adalah kedua bilangannya. A pangkat N, B pun juga kena pangkat N. Itu kalau bilangannya kena kurung. Yang kelima, hal yang sama nih, pengembangan dari sifat yang keempat. Jika dibagi, nanti pangkatnya juga kena di pembilang dan penyebutnya. A pangkat N, B pangkat N, per ya. Jadi sama nih, yang keempat dan yang kelima. Kemudian yang keenam, A pangkat min N. A pangkat min N ini biasanya digunakan untuk menemukan bilangan berpangkat positif. Jadi biasanya soal itu menginginkan jawaban yang selalu pangkat positif. Oleh sebab itu nanti, jika nanti ada bentuk A pangkat min N, maka ini sama artinya dengan A pangkat N. Atau dibalik nih, jika 1 per A pangkat min N sama dengan A pangkat N. Bisa berlaku secara bolak-balik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah A pangkat 0. Jadi apapun bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1 ya. Contohnya nih, kita ambil misalnya 5 pangkat 0. Hasilnya pasti sama dengan 1 ya. Ataupun ambil bilangan yang lainnya, 7 pangkat 0. Intinya, bilangan berapapun ini akan sama dengan 1 jika dipangkatkan dengan 0. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, kita akan jelaskan dengan
beberapa buah contoh soal. Yang pertama nih, kita diminta untuk menemukan bentuk yang paling sederhana dari beberapa bilangan berikut. Nah, ini yang pertama. Nah, dengan konsep yang tadi, di sini ada bentuk kurung nih. Jadi yang punya pangkat adalah semuanya, sesuai dengan sifat yang keempat ini. Maka dari itu, kita ubah dulu, atau kita berikan pangkat dulu ke semua bilangan-bilangan yang ada di dalam kurungnya ini. Maka dari itu, di pembilangnya biarkan aja AB kuadrat C per A kuadrat B kuadrat C kuadrat. Nah, sekarang kita terapkan sifat yang kedua, yaitu kalau dibagi maka pangkatnya dikurangi. Dan jika pangkatnya sama nanti ya, pangkat M dan pangkat M nanti bisa dihilangkan atau sama dengan 1. Misalnya nih, di B pangkat 2, B pangkat 2 juga bisa dihilangkan karena memiliki pangkat yang sama, yaitu pangkat 2. Nah, kemudian untuk menerapkan sifat yang kedua, kita lihat nih, mana bilangan yang lebih tinggi agar nanti menemukan pangkat yang positif. Misalnya nih, A nih, yang lebih tinggi pangkatnya adalah 2. Maka dari itu kita biarkan A-nya di bawah, karena pangkatnya lebih tinggi. Dan di atasnya, pangkatnya nggak ada nih. Kalau nggak ada itu pangkatnya, maknanya pangkat 1. Maka tinggal dikurangi. 2 kurang 1 adalah 1. Atau A saja, jangan isi pangkat 1. Di C pun sama, C di penyebutnya lebih tinggi, maka biarkan C di bawahnya. 2 kurang 1 ya, maka 1. Maka inilah hasilnya, 1 per AC. Kemudian yang ke B, nah kita diberikan udah bentuk bilangan nih. Di sini ada bentuk bilangan 3N plus 1, 5 pangkat N plus 2. Di sini ada pangkat yang sama. Maka dari itu, sifat yang pertama ini berlaku bolak-balik ya. Jika ada bentuk A pangkat M plus N, bisa dipecah menjadi A pangkat M, A pangkat N. Oleh sebab itu, 3-nya ini bisa kita pecah menjadi 3 pangkat N dikalikan dengan 3 pangkat 1. Tidak usah ditulis ya, biar nggak banyak. Dikalikan 5 pangkat N dikalikan dengan 5 pangkat 2 dibagi dengan 75. Sama dengan 3 pangkat N, 5 pangkat N. Nah, di sini misalnya nih, ada bilangan yang pangkatnya sama, tetapi yang dipangkatkan berbeda. Itu bisa kita kalikan langsung ya. Misalnya nih, ada bentuk misalnya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Ini maknanya sama aja dengan 3 pangkat 3 maksudnya. Maka ini akan sama maksudnya dengan 6 pangkat 3. Karena bentuk ini bisa diubah menjadi bentuk yang keempat, yaitu 2 kali 3 pangkat 3 atau sama dengan 6 pangkat 3. Oleh sebab itu di sini pangkat N-nya bisa kita kumpulkan. 3 pangkat N kalikan 5 pangkat N. 3-nya kita biarkan. 5 pangkat 2 adalah 25. Dibagi dengan di penyebutnya, yaitu 75. Nah, kebetulan di sini 3 kali 25 adalah 75. Maka langsung bisa kita sederhanakan. Dan hasilnya sama dengan ini bisa dikalikan karena pangkatnya sudah sama ya. 3 kali 5 adalah 15. Atau biar bagus kita buat dulu nih ke sifat yang keempat, yaitu 3 kali 5 pangkat N akan sama dengan 15 pangkat N-nya. Ini hasilnya untuk yang B, bentuk yang paling sederhana. Kemudian yang C. Nah, yang C di sini udah sedikit rumit nih. Di sini ada bentuk kurung. Biasakan kalau ada kurung kita buka dulu kurungnya. Nah, di sini ada bilangan berpangkat yang kena pangkat. Maka sifatnya yang ketiga terapkan di sini. Maka di sini A pangkat 2 pangkat 2. Maka tinggal dikalikan saja. Kuadratnya kalikan 2 di sini. Maka A-nya adalah pangkat 4. Si B juga sama. Karena pangkat 1 di sini, 1 kali 2 adalah 2. Dan C, 3 kali 2 nih, 6 ya. Pangkatnya dikalikan. D, dibagi dengan A kuadrat. C dan D kena kuadrat ya.
sekarang dikurung sesuai sifat yang ketiga. C kuadrat D kuadrat. Nah, seperti biasa, kita lihat nih, mana pangkat yang lebih tinggi. Kita lihat A. A di pembilang pangkatnya 4, di penyebut pangkatnya 2. Maka jelas nih, di pembilang pangkatnya lebih tinggi. Maka biarkan A-nya di pembilang dan pangkatnya dikurangi. 4 kurang 2 adalah 2. Kemudian B di sini, di pembilangnya ada B, di penyebutnya nggak ada. Maka biarkan, tetap saja B-nya kuadrat. Kemudian C, sama juga nih. Pangkatnya lebih tinggi di pembilangnya. Di sini 6, di sini 2. Maka C-nya kita biarkan di pembilangnya. Dan pangkatnya tinggal kita kurangi. 6 kurang 2 adalah 4. Dan yang terakhir D, pangkatnya di penyebut lebih tinggi. Maka biarkan D di bawah. Dan pangkatnya dikurangi 2 kurang 1, pangkat 1. Inilah bentuk yang paling sederhana untuk soal nomor C. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor D nih. Nah, nomor D ini, kalau misalnya ada pangkat min 1, nanti coba kerjakan sendiri ya, dengan cara membaliknya. Jadi yang pembilang jadi penyebut, dan penyebut jadi pembilang. Itu bisa alternatif cara menyelesaikannya. Tetapi sekarang kita akan selesaikan dengan menyelesaikan dulu yang ada di dalam kurungnya. Di sini A-nya tidak kena pangkat, biarkan nih. B-nya kena pangkat nih, 1 kali 2. Maka B-nya adalah pangkat 2. C kena pangkat juga, kalikan nih, 3 kali 2, yaitu 6. Dibagi dengan ABC kena pangkat 3. A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3. Ini kena pangkat minus 1. Sekarang kita sederhanakan. A-nya di sini pangkat lebih tinggi di penyebutnya. Kita biarkan di penyebutnya. 3 kurang 1 adalah 2. B yang lebih besar yang di penyebutnya. 3 ya. B 3 kurang 2 adalah 1. Biarkan. Dan C yang lebih tinggi adalah di pembilangnya. 6 kurang 3 adalah 3. Dan ini pangkat min 1. Dan seperti biasa, ini adalah pangkatnya kena semuanya. Di pembilangnya kena ya. 3 pangkat min 1. Dan di penyebutnya juga sama. A kuadrat B pangkat min 1. Maka dari itu, sesuai sifat yang ke-6, ini akan sama dengan C pangkat min 3 per A pangkat min 2, B pangkat min 1, sama dengan 1 per C pangkat 3 dibagi 1 per A kuadrat B. Sesuai sifat bilangan pecahan, maka yang di bawahnya bisa dibalik. 1 per C pangkat 3 dikalikan dengan A kuadrat B per 1. Maka ini hasilnya adalah A kuadrat B per C pangkat 3. Inilah bentuk yang paling sederhana. Nah, nanti silahkan ya, bentuk ini nanti bisa diselesaikan dengan cara mengambil kebalikannya. Di mana soalnya ini bisa nantinya diselesaikan dengan cara dibalik dia. ABC pangkat 3 per ABC pangkat 3 kuadrat. Dan pangkat min 1-nya hilang karena bentuknya udah kita balik. Pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Silakan diselesaikan, akan menemukan bentuk yang sama. A kuadrat B per C pangkat 3. Kemudian yang nomor E nih. Nah, yang nomor E, di sini ada bentuk perkalian. Seperti biasa ya. Ini kita buka dulu kurungnya. Kalikan saja. A pangkat 2. Kemudian B-nya pangkat min 6 ya. Dikalikan di situ. Kalikan. Ini juga sama nih. A pangkat min 6. Dan B-nya adalah pangkat 3. Dibagi A pangkat 6. B pangkat 6. Kemudian di atasnya kita selesaikan dulu. Kuadrat dan min 6. Maka dijumlahkan. 2 tambah min 6. A pangkat min 4 ya. 2 tambah min 6. Kemudian B-nya adalah min 6 ditambah 3. Yaitu minus 3. Dibagi dengan A pangkat 6. B pangkat 6. Maka dari itu tinggal kita kurangi saja. Seperti biasa, kita
Kita lihat nih, mana pangkat yang lebih tinggi. Di bawahnya pangkat 6, di atasnya pangkat negatif. Jelas sekali, semuanya ke bawah ya. A, 6 kurang min 4. 6 kurang min 4. Nah, biasa kan nih, ada bentuk yang bisa dikalikan dulu nih. Min kali min adalah plus, maka 6 tambah 4 adalah 10. B juga sama, 6 kurang min 3, yaitu 9. Inilah jawaban untuk soal nomor E. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor F. Nah, di sini dituntut bagaimana cara kalian untuk mengubah bilangan-bilangannya agar nanti bilangan di atas dan di bawahnya menjadi bilangan yang sama. Sehingga nanti sifat-sifatnya dapat kita terapkan. Misalnya nih, kalau kita perhatikan 56 itu bisa diubah menjadi 8 kali 7. Di atasnya 64 ini pasti nih akan ada angka 8, di mana angka 64 itu ambil 8 kuadrat. Nah, sekarang masalahnya adalah 98. Berapakah kita ubah agar nanti bentuknya dapat kita sederhanakan? Nah, ternyata 98 itu bisa diambil, kalau bagi 2 adalah 49 ya. Kita ambil nih 49. 49 itu jangan ambil 49, tetapi diambilnya 7 kuadrat. Kalikan dengan 2. Jadi 49 kali 2 adalah 98. Ini kenakan pangkat 3. Maka dari itu, kita hanya perlu menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat 1 sampai 7 nih. Seperti biasa, kita buka dulu kurungnya. 7 pangkat kalikan 2 kali 3 adalah 6. 2-nya pangkatkan pangkat 3. Dan 8-nya biarkan. Di penyebut juga sama. 8 pangkat 3 dan 7 pangkat 3. Kita cek nih bilangan-bilangan yang sama. Di sini ada 7 pangkat 6 dan 7 pangkat 3. Maka dari itu pangkat di pembilangnya lebih tinggi. Kita biarkan 7-nya di sini, yaitu 7 pangkat 6 kurang 3, 3. Dikalikan dengan 2 pangkat 3-nya kita biarkan. Atau langsung diubah menjadi perkaliannya ya. 2 kali 2 sebanyak 3 kali adalah 8. Dikalikan dengan 8 pangkat 2. Di bawahnya adalah 8 pangkat 3. Maka dari itu ini 7 pangkat 3 dikalikan. Jumlahkan nih pangkatnya. 8 pangkat 3 per 8 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 7 pangkat 3. Inilah bentuk yang paling sederhana. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita belajar untuk menemukan bentuk yang paling sederhana. Nah, nanti soal-soal ini mungkin bisa dikembangkan ke bentuk soal cerita ataupun bentuk soal yang lainnya. Seperti contoh soal yang kedua ini. Nah, di sini diberikan nih, jika 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X minus 1 sama dengan 9, maka berapakah nilai dari 2 pangkat X? Di sini pun sama. Kita dituntut untuk lebih kreatif bagaimana mengubah soalnya menjadi bentuk yang ditanyakan. Nah, di mana di sini ada bentuk yang bisa kita ubah ke bentuk-bentuk bilangan berpangkat. Di mana di sini 2 pangkat X-nya kita biarkan. Di sini kita ubah nih, 2 pangkat X dikalikan dengan 2 pangkat min 1 sama dengan 9. Kemudian di sini pangkat negatifnya kita ubah sesuai dengan sifat nomor 6. Maka dari itu dapat nih 2 pangkat X ditambahkan dengan 2 pangkat X dikalikan dengan 1 per 2 sama dengan 9. Nah, sekarang di sini ada per 2. Agar hilang, maka semuanya kita kalikan dengan 2. Jika dikalikan 2, ini kali 2 ya. Maka 2 dikalikan dengan 2 pangkat X ditambahkan, ini hilang nih. Sisanya 2 pangkat X sama dengan 18. Karena 9 kali 2. Nah, kemudian ini adalah bentuk aljabar biasa, di mana kita anggap 2 pangkat X itu adalah sebuah variabel. 2 pangkat 2X-nya, misalnya kita ambil Y nih. Y, maka di sini juga sama nih. 2 pangkat X adalah Y ya. Jadi Y ini apa? Y itu adalah 2 pangkat X. Agar mudah melihatnya. Maka dari itu ini hasilnya adalah 3Y.
atau bisa dibuat menjadi 3 dikalikan dengan 2 pangkat X ya. Ingat sifatnya nih, kalau masih bingung, bisa dimisalkan 2 pangkat X adalah sebuah variabel yang lain. Misalnya variabel Y. Ini adalah 2Y ditambahkan dengan Y atau 3Y, di mana Y-nya adalah 2 pangkat X sama dengan 18. Maka dari itu, di sini 2 pangkat X-nya itu adalah 18/3, di mana hasilnya sama dengan 6. Jadi 2 pangkat X itu adalah sama dengan 6 ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk soal yang udah dikembangkan. Bukan lagi kita diminta untuk menemukan bentuk yang sederhana, melainkan kita bisa memodifikasi bentuk soal dengan sifat-sifat agar nanti menemukan bentuk yang ditanyakan. Nah, itu dia bagaimana cara memahami konsep-konsep dari bilangan berpangkat. Nah, silakan disimak dan dipahami. Akhir kata, diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.